SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, yaitu penjelasan dari 40 hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih pada hadis yang ke-10, yang mana hadis yang ke-10 itu berkaitan dengan perintah Allah untuk kita mengikuti para rasul, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Jadi Allah itu hanya menerima perkara yang baik dan tidak menerima perkara yang tidak baik. Lalu Nabi SAW memberikan contoh perkara yang baik itu adalah dalam surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-51, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Makanlah dari perkara yang baik. Ya, jadi disuruh kita untuk, atau diperintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang baik. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelum kita libur bahwasanya makanan tersebut dikatakan makanan yang baik. Yang pertama, zatnya itu adalah baik. Zatnya baik, zatnya dihalalkan. Kalau zatnya tidak dihalalkan, maka dia tidak baik namanya. Kemudian yang kedua, cara memperolehnya atau cara kita mendapatkan makanan tersebut yaitu dengan cara yang baik, dengan cara yang dihalalkan. Ini dua syarat disebutkan oleh para ulama. Yang pertama zatnya, yang kedua cara memperolehnya. Ya. Kedua-duanya harus terpenuhi. Contoh misalkan kita ambil buah mangga. Buah mangga dihalalkan dan dia termasuk salah satu makanan yang baik. Tapi kita memperolehnya dengan cara mencuri, maka mangga tersebut menjadi makanan yang tidak baik. Atau misalkan daging babi, kita memperolehnya dengan membeli, maka dia tidak dikatakan makanan yang baik meskipun kita membeli dengan uang kita, karena zat dari makanan tersebut adalah tidak baik. Jadi harus kedua-duanya itu terpenuhi. Yang pertama zatnya baik, dan yang kedua cara memperolehnya itu baik. Baik, kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita telah menyebutkan dampak dari makanan yang buruk ini atau perkara yang haram ini. Di antaranya ternyata perkara yang haram yang masuk ke dalam diri kita itu sebagai salah satu sebab terhalangnya doa. Jadi kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala selama ini? Bisa jadi ya, salah satu dari sebab terkabulnya doa itu tidak kita penuhi. Apa itu? Kita menjaga diri kita dari mengkonsumsi harta yang haram atau makanan yang tidak halal.
Sehingga tatkala hal itu masuk ke dalam diri kita, maka Nabi SAW sebutkan contohnya seperti seorang yang melakukan perjalanan yang panjang, ya, ash'ath akbar, kondisinya sudah sembraut, rambutnya sudah dipenuhi dengan debu. Secara syarat, kata Nabi SAW, harusnya orang ini dikabulkan doanya sama Allah, tapi tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW menyebutkan sebabnya, wa mat'amuhu haram wa mashrabu haram wa gudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Ternyata dia itu makan dari makanan yang haram, kemudian dia itu minum dari minuman yang haram, lalu daging yang tumbuh itu berasal dari makanan yang haram, bahkan pakaian yang dia gunakan itu berasal dari harta yang haram. Jadi dia mendekatkan diri kepada Allah dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka Nabi SAW katakan, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Sementara kaedahnya tadi, Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Nah, ini perlu digarisbawahi, dijadikan sebagai pedoman hidup jamaah sekalian. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini yang mana Nabi SAW jauh-jauh hari telah pernah bersabda kepada kita, sayati alan nasi zamanun, ya, la yubali am minal halali wal haram. Akan datang suatu zaman ke dalam kehidupan manusia yang mana mereka tidak akan peduli apakah harta yang dia dapatkan itu berasal dari yang halal atau yang haram. Semuanya disikat, tidak lagi memilah dan memilih mana yang halal, mana yang haram. Terlebih dengan sebagian orang yang memiliki prinsip yang haram saja susah dicari, apalagi yang halal katanya. Jadi semuanya disikat. Urusan nanti bertobat belakangan. Ya. Nah, ini yang perlu untuk kita jauhi. Tidaklah ucapan ini keluar melainkan dari orang-orang yang tidak percaya dengan karunia Allah. Karunia Allah itu luas. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah pada ayat-ayat yang terakhir. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila kalian telah selesai melakukan ibadah salat, maka bertebarlah. Artinya kembali melakukan pekerjaan kalian. Ya. Lakukan apa yang menjadi pekerjaan kalian, apa yang menjadi usaha kalian. Kalian bertebarlah di atas muka bumi ini. Ketika sudah selesai sholat, sudah cari keutamaan karunia dari Allah Ta'ala. Karena sejatinya sholat yang kita lakukan tadi itu sebagai salah satu sebab cara kita untuk mengundang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang Allah sebutkan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Baik. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita telah menyebutkan tentang pelajaran-pelajaran dari hadis ini, dan kita terakhir itu sampai pada pelajaran yang ke-8. Ya, di mana pelajaran yang ke-8 yang terakhir itu adalah al-amru bil aqli minat thayyibat lil mu'minina wal mursalin. Bahwasanya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan para rasul untuk memakan makanan yang baik, makan yang baik. Ya. Karena yang baik itu pasti diberkahi. Banyak kalau tidak baik tidak akan diberkahi. Makanan itu bukan hanya mengenyangkan, tapi yang paling utama adalah makanan itu diberkahi. Karena kalau makanan itu diberkahi, makanan itulah yang akan menjadi sumber tenaga kita untuk mudah beribadah kepada Allah. Kalau hanya sekedar banyak, nggak ada manfaatnya. Hanya sekedar akan menambah lemak, dan lemak itu yang akan menjadikan kita malas beribadah, jemaah. Makanan itu bukan banyaknya. Yang mana Nabi SAW, makanlah hatta yastakima kumis sholat, atau hatta yukimakum lis-shalah. Makanlah kalian, yang mana dengan makanan tersebut itu bisa menegakkan diri kalian untuk mengerjakan ibadah sholat. Makanya para ulama mengkritisi yang disebut dengan istilah apa itu, mukbang ya? Mukbang atau mukbang? Apa yang betul, mukbang atau mukbang? Hah? Ibu-ibu, mukbang atau mukbang?
Mukbang. Oh, berarti ibu-ibu sering mukbang ini. Mukbang, makan banyak gitu loh. Ya, ada orang makan nasi padang 10 bungkus sendiri. Wih, ngeri. Satu porsinya itu sudah seberapa itu? Ini 10 bungkus, satu enggak percaya? Di YouTube banyak. Iya, makan Indomie 10 bungkus. Kita 1 bungkus saja, waduh. Ini 10 bungkus. Sudah gitu cabainya itu, lomboknya itu yang sebesar-besar ini tuh loh. Rek gitu makan. Ayo subhanallah aja. Jadi makanlah makanan yang baik. Baik itu tidak harus banyak, tapi baik itu adalah yang mengandung keberkahan. Makanya segala hal-hal yang bisa menjadikan kita mendapatkan keberkahan, kita diperintahkan dalam makan. Contohnya, makan itu kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah. Contoh misalkan, kalau jenengan makan pakai tangan, janganlah jari ini dicuci atau dibersihkan terlebih dahulu sampai dijilati, atau dia yang menjilat sendiri. Artinya dijilati berarti istri atau pasangan kita yang menjilati tangan kita. Ya. Atau kita yang menjilatnya sendiri. Karena bisa jadi di situ keberkahan makanan yang kita makan tersebut. Tapi kalau orang sekarang enggak. Ya. Ada enggak ceritanya antum punya istri menjilat tangan antum? Ada enggak? Pernah? Ibu-ibu pernah menjilat tangan suaminya? Enggak pernah. Ya. Tidak pernah kita. Jangankan istri menjilat tangan suaminya, suami pun terkadang tidak mau menjilat tangan istrinya. Padahal itu sunnah. Itu sunnah. Ya. Nah, ini jamaah sekalian. Ya, dengan kita mengikuti sunnah, ini aqrab lil barokah. Ini lebih mendekatkan kita kepada keberkahan. Lebih mendekatkan kita kepada keberkahan. Segala hal yang itu berkaitan dengan adab-adab makan, usahakan dipraktekkan. Karena dengan demikian itu yang menyebabkan kita lebih dekat kepada keberkahan dari makanan tersebut. Ya. Di antaranya contoh ya, Nabi SAW memberitakan kita itu untuk makan berapa jari? 3 jari. Masalahnya kalau untuk makan nasi 3 jari, nggak kenyang, ya, lama. Nah, dalam hal ini Syekh Albani itu punya pendapat yang bagus, dan saya lebih condong ke pendapat tersebut. Kata beliau, sekarang itu yang mewakili 3 jari itu adalah makan dengan menggunakan sendok. Sendok makan ya, sendok nasi ya. Itu lebih itu yang hampir mewakili 3 jari itu. Tapi bukan berarti antum tidak boleh makan pakai tangan, itu lebih bagus. Tapi kalau antum ingin mengikutinya, ya, maka suapan pertama itu pakai sendok, sisanya pakai tangan. Itu caranya. Namun tetap yang paling utama itu seorang menggunakan apa? Tangannya. Seorang menggunakan tangan. Karena tidak mungkin antum makan sesuatu itu semua dengan tangan. Contoh makan mie kuah pakai tangan. Ya apa cara aninya itu? Makan rawon pakai tangan, ya, kira-kira, wah, ya, gak bisa jemaah. Jadi kalau sesuatu itu memang harus antum menggunakan sendok, pakailah sendok dengan niat untuk mengikuti apa? Mengikuti sunnah, ya, lebih dekat kepada sunnah. Ya, bisa dipahami jemaah sekalian ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Pelajaran yang ke-9 yang bisa diambil dari hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, annahu yajibu syukru nikmatillahi azza wa jalla bil amali saleh. Bahwasanya wajib bagi seorang yang ingin bersyukur kepada Allah, cara untuk bersyukurnya adalah dengan beramal soleh. Ya, cara untuk bersyukurnya itu adalah dengan beramal soleh. Karena ingat para jamaah sekalian, Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau pernah mengatakan bahwasanya di antara
Bentuk kita bersyukur kepada Allah itu tergambar dari 3 hal. Yang pertama, ada yang disebut dengan istilah asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Apa maksudnya bersyukur dengan hati? Bahwasanya segala kenikmatan yang ada pada diri kita sekarang ini itu merupakan semuanya karunia dari Allah Ta'ala. Semua itu karunia Allah. Kita mendapatkan semua itu bukan karena kecerdasan kita, bukan karena skill kita, bukan karena kemampuan kita. Kalaupun kita mendapatkan itu karena skill, kecerdasan, kemampuan, maka ketahuilah skill, kecerdasan, kemampuan itu juga bagian daripada nikmat Allah. Itu bagian daripada nikmat Allah. Antum cerdas, siapa yang memberikan kecerdasan itu kepada antum? Allah Ta'ala. Antum punya skill, antum punya kemampuan, semua itu Allah Ta'ala yang berikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang ada pada diri kalian dari nikmat, dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-53. Dan apa-apa yang ada pada diri kalian dari nikmat. Nah, perhatikan ayat itu. Ketika Allah menyebutkan nikmat, Allah menyebutkan dalam bentuk nakiroh, umum, general. Nikmat apapun. Antum lihat Al-Quran nanti ya. Dalam kata nikmat, Allah tidak menggunakan alif lam, tapi menggunakan bentuk nakiroh tanpa alif lam. Artinya ketika kata itu tidak menggunakan alif lam, maka kata itu sifatnya general. Artinya kalau diterjemahkan secara panjangnya, nikmat apapun itu, bukan hanya sehat, bukan hanya bisa makan makanan enak, bukan hanya pekerjaan, apapun nikmatnya, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang tampak sampai yang tidak tampak, semua itu merupakan karunia dari siapa? Dari Allah. Ya. Antum dapat istri yang soleha, itu bukan karena antumnya soleh, bukan. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang soleh tapi istrinya tidak soleha. Siapa contohnya? Nabi Nuh. Betul atau tidak? Nabi Nuh. Tapi bukan berarti apakah Nabi Nuh tidak mendapatkan nikmat? Dia tetap dapat nikmat, apalagi para nabi. Ya. Maksudnya apa yang ada pada diri kita itu, semua itu merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Bukan karena hasil karena kepintaran, kecerdasan kita. Kalaupun kita mengatakan itu merupakan hasil dari kecerdasan, kepintaran, kemampuan kita, retorika kita segala macam, maka kita katakan apa yang Anda miliki juga itu merupakan nikmat dari Allah. Kita lahir ke atas muka bumi juga ini merupakan nikmat dari Allah. Bisa dipahami nih jamaah sekalian ya? Hanya harus tanamkan dalam hati. Ya. Apa sih manfaatnya ketika kita menanamkan dalam hati bahwa segala itu nikmat Allah, akan menjadikan kita hamba yang tidak kufur kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Karena kalau bahasa orang sekarang itu di atas langit masih ada. Ya, antum cerdas tapi ada yang lebih cerdas daripada antum. Antum punya skill tapi ada yang lebih punya skill daripada antum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bentuk bersyukur kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu asyukru bil lisan. Seorang itu bersyukur dengan lisannya. Bagaimana bentuknya? Ya dengan dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, ya, memuji Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada dia, kepada kita tentunya. Apa yang kita dapati dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini, maka langsung lisan ini memuji Allah. Dan harus selalu diingat, sering saya sampaikan jamaah, dan ini tidak akan pernah bosan saya sampaikan, nikmat itu bukan hanya berupa fulus. Kita kalau ngomong nikmat itu selalu arahnya ke apa? Fulus. Bil fulus mulus, mafi fulus mampus.
Tidak selamanya nikmat itu fulus. Nikmat itu luas. Luas nikmat itu. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Aku tidak tahu nikmat Allah yang paling agung kepadaku antara Islam dengan sunnah. Beliau tidak menyebutkan fulus. Tidak menyebutkan fulus. Ya, fulus semua orang punya. Semua orang diberikan sama Allah. Tapi sunnah Islam tidak semua orang diberikan sama Allah Ta'ala. Betul atau tidak? Tidak semua orang. Uang, Allah berikan semua orang itu uang. Orang miskin, orang kaya pernah memegang yang namanya uang. Mereka punya uang, meskipun secara kuantitinya berbeda. Tapi sunnah, tidak semua orang diberikan sunnah sama Nabi, sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum lihat penduduk Surabaya ada berapa sih? Berapa penduduk Surabaya? Siapa yang kerja di spenduk di sini? Di Capil mana nih? Siapa? Berapa penduduk Surabaya? Surabaya asli lah, bukan pendatang. Kalau saya pendatang saya. Yang berKTP Surabaya berapa? Taruhlah sekitar berapa orang? 200.000 ada? Lebih ya? 2 juta. Segitu kayaknya ya? Lebih malah. Lebih. Ya segitu pokoknya. Pokoknya taruhlah 5 juta. 5 juta penduduk Surabaya. Berapa yang kenal sunnah? Ada 10%? Tidak ada. Tidak ada 10% paling. Tapi 5 juta itu apakah Allah berikan uang kepada mereka? Allah berikan. Allah berikan kepada mereka. Tapi sunnah tidak diberikan kepada mereka. Ya makanya nikmat itu kata para ulama dibagi menjadi 2. Ada nikmat yang khusus, ada nikmat yang umum. Nikmat yang umum semua orang dapat, hatta orang kafir dapat. Tapi ada nikmat yang khusus, yang itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Di antara ciri atau contoh nikmat yang khusus itu adalah nikmat bisa berada di atas sunnah. Itu khusus ya. Kita yang hadir di tempat ini mengikuti sunnah, Allah pilih, Allah khususkan kita. Ya, ibarat kata ya, kita ini mendapatkan sebuah private village gitu kan, dari Allah Ta'ala, keutamaan dari Allah Ta'ala. Karena kita diberikan suatu nikmat yang mana nikmat itu tidak diberikan kepada seluruh manusia. Makanya benar Imam Ahmad bin Hanbal itu, aku tidak tahu mana nikmat yang paling agung antara nikmat seorang berada di atas Islam ataukah berada di atas sunnah. Karena kedua-dua nikmat ini merupakan nikmat yang sangat agung. Di satu sisi Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kalian meninggal di atas Islam. Di satu sisi kita diperintahkan untuk berpegang teguh sama sunnah Nabi SAW sampai kita meninggal dunia. Yang ketiga, ya, bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu adalah dengan beramal. Nah, itu yang menjadi pokok pembahasan di sini di poin yang ke-9 ini. Beramal. Nah, ya tadi saya sebutkan di awal, nikmat itu tidak hanya berupa fulus. Nikmat itu banyak. Sekarang bagaimana kita turunkan nikmat itu, kita kasih turunannya. Bagaimana cara kita beramal gitu dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh, Allah sekarang beri kita satu nikmat berupa waktu luang. Bagaimana cara memanfaatkan waktu luang ini sehingga kita dikatakan hamba yang bersyukur? Maka manfaatkan waktu luang itu satu, dengan antum beribadah kepada Allah. Mana contoh ibadah? Ya baca Quran, ya datang ke majelis ilmu, ya, atau dengan antum mendengarkan pengajian. Kalau memang misalkan di situ pengajiannya itu tidak ada yang offline, ya, tidak ada yang offline pada jam itu, antum lagi kosong, ya mungkin kalau baca buku kayaknya sudah antum dengar pengajian. Nah itu caranya, punya nikmat luang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena mendengar pengajian, membaca Quran, kemudian membaca kitab para ulama, itu merupakan ibadah kepada Allah. Apalagi dengan niatan untuk menghilangkan kebodohan atas agama yang mulia ini. Itu ibadah. Allah beri kita nikmat sehat. Gimana caranya kita gunakan nikmat sehat itu?
Yang pertama, jangan dirusaki kesehatan itu dengan perkara yang bisa merusak kesehatan. Minum minuman keras, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, kita gunakan nikmat sehat itu untuk mendatangi majelis ilmu. Nanti kalau sakit, pinginnya diberi sehat supaya datang ke majelis ilmu. Giliran sakit, pingin sehat. Ya. Kita ini karapnya oposisi sebenarnya. Giliran sakit, pingin sehat untuk datang ke majelis ilmu. Kalau sudah sehat, nggak datang juga. Maksudnya gimana itu? Ya kalau kita diberikan nikmat sehat, datang. Karena kata para ulama, as-sihatu tajun. Sehat itu merupakan sebuah mahkota. Seseorang tidak akan tahu betapa pentingnya nikmat sehat itu kalau dia sudah sakit. Seorang raja, dia tidak tahu betapa pentingnya mahkota yang ada di atas kepalanya kalau mahkota itu sudah hilang dari dirinya. Baru dia tahu pentingnya mahkota itu. Sehat itu gitu. Antum melihat orang di luar sana, betapa banyak orang yang diberikan ujian berupa sakit. Ada yang sakitnya menaur, ada yang sakitnya mungkin seumur hidup. Dan tidak sedikit di antara mereka, kalau andai kata aku bisa membeli nikmat sehat ini dan aku bisa langsung sembuh, aku bayar sehat itu. Nah, kita yang diberikan sama Allah Ta'ala sehat ini. Manfaatkan jemaah. Manfaatkan. Nanti kita akan tahu betapa pentingnya nikmat sehat ini kalau kita sudah sakit. Contoh saja betapa penting nikmat sehat itu jemaah sekalian. Ya, penting sekali nikmat sehat itu. Baru sakit yang kecil aja kita diberikan sama Allah Ta'ala sudah menjadikan segala apa yang menjadi mungkin agenda kita itu amburadul. Antum baru sakit gigi aja itu, selesai masalah itu. Sakit gigi semuanya kena, anak istri kena, makan ndak enak, padahal baru sakit itu tok gigi. Nah, ini jelas. Allah berikan kita harta misalkan, manfaatkan. Bagaimana caranya? Infak. Berinfak di jalan Allah. Bersedekah, membantu yang membutuhkan. Itu cara kita bersyukur kepada Allah dengan amal atas harta yang Allah berikan kepada kita. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang itu insya Allah antum bisa mentransformasikan sendiri bagaimana cara bersyukur dengan beramal. Ya, tinggal mau dilakukan atau tidak. Nah, ini ada 3 hal yang disebutkan Ibnu Qayyim yang dikategorikan sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah. Nah, salah satunya itu adalah dengan beramal. Allah Ta'ala berfirman menyebutkan tentang perintah kepada para rasul untuk mereka itu beramal sebagai bentuk mereka itu bersyukur kepada Allah. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Apa kata Allah? Kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Nah, coba lihat di situ. Lihat di situ Allah menggunakan kata perintah. Pada Ahad kemarin saya sudah sebutkan kepada antum. Namanya perintah di dalam syariat itu. Perintah itu jamaah sekalian. Kalau kita melihat kepada kaidah usul fiqh, perintah itu yang pertama yadullu alal wujub, menunjukkan perintah itu hukumnya wajib. Jadi makan makanan yang halal itu hukumnya apa? Wajib. Berarti beramal soleh hukumnya apa? Wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah itu kata para ulama ya dulu alal faur. Perintah itu harus segera ditunaikan, tidak boleh ditunda-tunda. Itu namanya perintah. Allah sebutkan di sini kulu minat thayyibat. Berarti jangan ada bilang oh nanti aja kita yang baik-baiknya, sekarang nih yang apa yang ada kita sikat dulu. Nggak bisa jemaah. Tidak bisa. Antum lebih mulia meninggal dalam kondisi lapar daripada antum meninggal dalam kondisi kenyang tapi antum memakan makanan yang haram jemaah. Masih mulia antum meninggal dalam kondisi lapar dan antum menjauhkan diri antum dari perkara-perkara yang haram tersebut. Kalau bukan dalam kondisi apa? Tanda kutip ya, kepepet, terpaksa.
Kayak contoh misalkan di tengah hutan gak ada lagi yang harus dimakan, ada yang haram, bolehlah, tapi jangan sampai dibawa pulang jadi sangu juga. Pulang ketemu sama istrinya, daging apa tuh mas? Bang, daging apa tuh? Daging enak ini, masak. Setelah dimakan, daging apa? Daging celeng kan? Enggak juga gitu. Jadi menunjukkan perintah itu harus segera ditunaikan, tidak bisa ditunda, harus ditunaikan segera. Ya. Perintah itu wajib. Nah, yang Allah katakan di sini, kulu itu perintah, fi'il amr. Kalau yang sudah belajar bahasa Arab, kulu itu berasal dari kata akala ya'kulu. Akala artinya telah memakan, ya'kulu artinya sedang dan akan memakan, sedangkan kulu atau kul itu artinya makanlah, perintah. Dan sudah sering saya ingatkan, saya ulangi ya pada setiap pengajian ya, sebelum puasa dahulu saya juga ingatkan bahwasanya setiap Allah memerintahkan kepada kita, di satu sisi di situ juga ada larangan. Ya. Di sini tidak disebutkan larangannya, hanya Allah sebutkan perintahnya. Makanlah makanan yang halal. Mana larangannya? Larangannya itu sifatnya adalah mafhum mukhalafah, yaitu memahami dengan pemahaman terbaliknya. Kalau di sini Allah mengatakan makanlah makanan yang halal, itu perintah, berarti larangannya tidak boleh memakan makanan yang haram. Paham maksudnya jemaah sekalian? Sebaliknya, setiap Allah mengeluarkan larangan di dalam satu ayat, di saat itu pula Allah itu memerintahkan kepada kita satu perintah. Contoh, Allah berfirman, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Allah hanya bilang larangan, jangan berbuat syirik. Tapi di balik larangan itu ada sebuah perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika Allah sudah melarang kita dari perbuatan syirik, berarti perintahnya adalah harus bertauhid. Paham maksudnya jemaah? Ya, kita ajar muter-muter dikit biar antum pusing. Ya. Gak apa-apa, ilmu agama itu memang harus begitu. Nanti mungkin hari ini antum tidak paham, tapi Isya ya, kok cepet banget. Kita belum satu poin loh habis. Mana muadzinnya? Subhanallah. Mana muadzinnya? Belum ada. Di luar belum ada kan? Belum. Oke. Jangan-jangan jamnya kecepatan kan? Atau pas waktunya. Ada yang bisa menghentikan waktu di sini seperti menghentikan hujan? Mungkin antum pawang waktu mungkin? Iya. Karena ada pawang hujan berarti ada pawang waktu gitu kan ya. Ya. Baik. Nah. Kemudian ayat yang kedua, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah juga katakan di situ, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Makanlah dari perkara yang baik-baik dari apa yang kami telah rizkikan kepada kalian, ya, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan beramal, itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan kepada orang-orang yang beriman. Ini muadzinnya belum keluar. Baik. Belum. Ya, kita lanjutkan sedikit karena muadzinnya masih ada di dalam dan mau keluar-keluar.
Saya lanjutkan sedikit ya. Satu baris. Kata Syekh di sini ada suatu penggalan kata beliau yang bagus. Beliau mengatakan, "Falaisa kullu man qala," dan tidak semua orang yang sudah mengatakan asyukrulillah walhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah, aku memuji Allah Ta'ala, yakunu syakiran, sudah dikatakan dia bersyukur. Belum dikatakan dia bersyukur kalau hanya baru memenuhi 2 syarat. Karena tadi Ibnu Qayyim menyebutkan berapa? 3. Kalau baru hanya sekedar dengan hati, dengan lisan, itu belum dikatakan dia telah bersyukur dengan sempurna. Belum. Sampai dia memenuhi perkara yang ketiga tadi. Apa itu? Hatta ya'mala solehan. Sampai nikmat yang telah diberikan kepada dia itu diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Walihada qala ba'dul fuqaha. Oleh karena itu sebagian para ahli fikih atau para ahlul ilmi mereka mengatakan asyukru, yang disebut dengan bersyukur itu kata mereka ta'atul mun'im, mentaati yang telah memberikan kita nikmat, yaitu al-qiyamu bi ta'atihi, dengan kita mendirikan segala perintah-perintah yang berupa ketaatan. Wa hadza makna qauluhu wa'malu sholihan, dan inilah makna dari firman Allah Ta'ala, beramalah dengan amalan yang soleh. Jadi intinya jamaah sekalian, poin yang ke-9 ini saya ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya belum kita itu dikatakan bersyukur sampai benar-benar kita wujudkan syukur itu dalam bentuk kita beramal soleh. Kalau baru hanya sekedar 2 poin yang terpenuhi dalam diri kita dengan lisan dan dengan hati, masih kurang, belum dikatakan bersyukur dengan sempurna sampai poin yang ketiga terpenuhi, yaitu bersyukur dengan kita beramal. Baik, silakan adzan terlebih dahulu. Ya, karena ini sudah masuk waktu isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-10, pelajaran yang ke-10 yang bisa diambil dari hadis ini. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis, taujihul amr liman huwa muttasifun bihi, yaitu perintah ini, maksudnya perintah ini yaitu memakan yang baik kemudian beramal soleh, atau segala perintah itu ditujukan kepada orang-orang yang memiliki sifat yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala atau disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya tadi, yang mana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis tadi, yaitu sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Jadi kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka kita itu diperintahkan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul, yang mana dalam hal ini itu beramal, bersyukur dengan amal, diwujudkan dalam amal soleh. Seperti contoh misalkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat yang pertama, ya. Jadi perintah itu bukan hanya Allah tujukan kepada para rasul saja, tapi juga kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengikuti orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang pertama Allah berfirman, ya ayyuhan nabi ittaqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Jadi nabi saja diperintahkan untuk bertakwa, maka kita itu jauh lebih utama untuk bertakwa kepada Allah. Padahal ya, Nabi Muhammad itu kan manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling soleh, manusia yang paling rajin beribadah.
Tapi tetap Allah ingatkan kepada beliau untuk bertakwa. Apalagi kita. Kita ini ibadahnya ya musiman, takwanya juga ala kadarnya, beribadahnya juga biasa-biasa saja. Tapi giliran ditanya mau masuk surga tanpa hisab. Ya itulah manusia. Maunya untung banyak, tapi tidak mau berkorban lebih besar. Mungkin di kehidupan sekarang ini ya, tidak ada yang sholat sebagusnya sholat Nabi. Yang Nabi itu sholat sampai kaki beliau bengkak. Kan itu ada percakapan setelah itu kan, ketika Aisyah melihat, nih coba lihat perkataan Aisyah ini. Ketika Aisyah melihat Nabi SAW sholat sampai kakinya bengkak, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Kenapa harus beribadah kok sedemikian semangatnya? Padahal engkau itu adalah seorang nabi, dosamu telah diampuni baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Harusnya engkau biasa-biasa saja beribadah kepada Allah. Tapi dijawab sama Nabi SAW, dan ini menjadi pegangan hidup kita. Nabi katakan apa? Afala akuna abdan syakura. Aku tahu aku sudah diampuni dosa-dosaku oleh Allah. Aku telah dijamin masuk surga. Nah, cara untuk aku bersyukur adalah dengan aku beribadah seperti ini. Nabi mewujudkan rasa syukurnya itu beribadah kepada Allah melalui satu jenis ibadah, yaitu sholat sampai kaki beliau bengkak. Itu sebagai wujud syukur beliau kepada Allah atas apa yang Allah sudah berikan kepada beliau. Nah, kita pun demikian. Kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita harus mengikuti jejak orang-orang yang terdahulu dari kalangan orang-orang yang beriman di dalam umat ini. Tentu mereka adalah Nabi dan para sahabatnya. Nabi sebagai panutan kita di dalam kita beramal. Nabi mencontohkan hal itu kepada kita, beribadah sampai kaki beliau bengkak, sebagai dalam status beliau Allah sudah mengampuni dosa beliau, Allah telah menjamin beliau dengan surga. Pertanyaannya, gimana dengan kita yang belum dijamin surga, yang dosa-dosanya belum tentu diampuni, yang telah berlalu atau yang akan datang? Maka harusnya ibadah yang kita lakukan itu jauh lebih giat daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau memang tidak bisa lebih daripada yang telah dicontohkan Nabi, paling tidak mendekati apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Antum ingat kisah 3 pemuda yang datang ke istrinya Nabi? Ketika mereka bertanya tentang amalan Nabi, maka istri beliau mengatakan Nabi itu begini. Lalu mereka mengatakan ka'annahum taqallu. Ketika mereka mendengar apa yang diceritakan oleh istri Nabi kepada mereka tentang amalan Nabi di rumah, seolah-olah mereka menganggap amalan yang mereka lakukan itu masih sedikit. Padahal status mereka itu adalah seorang sahabat. Seorang sahabat loh itu. Lalu mereka pun berinisiatif. Apa inisiatifnya? Yang satu akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Yang nomor 2 akan puasa sepanjang hari, tidak akan pernah berbuka. Yang ketiga, dia akan menjomblo, tidak akan mau menikah. Ya. Maka ditegur sama Nabi. Ditegur, bukan seperti itu caranya. Tapi syahid dari hadis itu, coba lihat, mereka menganggap diri mereka
ibadah mereka itu belum ada apa-apanya, maka mereka ingin melakukan yang lebih. Bayangkan kondisi sahabat saja seperti itu. Semangat ibadah sama Allah Ta'ala, melakukan apa yang Allah perintahkan sebagai wujud syukur mereka kepada Allah. Padahal kalau dipikir mereka adalah orang yang sudah dijamin masuk surga, apalagi mereka para sahabat yang ikut perang Badar misalkan. Allah sudah mengampuni dosa-dosa mereka, Allah telah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, Allah jamin mereka surga. Tapi tidak menjadikan mereka itu tidak bisa bersyukur dalam wujud mereka itu beramal kepada Allah Ta'ala. Kita ini tidak, ya, tidak. Allah berikan nikmat kepada kita, tapi justru kita semakin jauh dari Allah. Makanya kata seorang ulama yang bernama Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan Abu Hazm, bukan Ibnu Hazm ya, bedakan antara Abu Hazm dengan Ibnu Hazm. Kalau Abu Hazm itu kunyah dari Salamah bin Dinar. Kalau Ibnu Hazm, maka dia itu adalah seorang ulama dari Andalusia. Itu bedanya ya. Kata Abu Hazm, yaitu Salamah bin Dinar, apa kata beliau? Kullu nikmatin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketika nikmat itu tidak bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah meskipun itu hanya satu jengkal, ketahuilah itu bukan nikmat namanya, tapi itu merupakan azab. Dan itu merupakan istidraj. Tanda Allah itu sedang menguji kita. Tanda Allah Ta'ala sedang menjadikan kita jauh darinya. Maka ketika nikmat yang kita miliki tidak bisa menjadikan kita dekat sama Allah, maka itu bukan tanda kemuliaan. Itu tanda istidraj. Allah sedang menguji kita. Bisa jadi itu sebab awal kebinasaan kita. Kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Lihat orang-orang terdahulu yang Allah berikan urusan-urusan dunia mereka. Fir'aun, Allah tenggelamkan. Qarun, Allah tenggelamkan. Namrud, begitu pula Allah tenggelamkan. Ya, maka jangan sampai kita itu tidak bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang diwujudkan dalam bentuk beramal tadi. Lihat Nabi SAW saja. Taib. Jadi Nabi saja diperintahkan bertakwa, padahal beliau adalah orang yang paling bertakwa. Bagaimana dengan kita? Maka perintah ini jauh lebih utama untuk kita amalkan, karena kita termasuk orang-orang yang masih jauh dari predikat takwa. Jauh dari predikat takwa. Karena kalau kita melihat dari pengertian takwa sendiri, kemudian kita ukur dengan kondisi diri kita, sangat jauh dari apa yang disebutkan oleh para ulama. Contoh misalkan, salah satu pengertian takwa yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib, ketika beliau menyebutkan tentang orang-orang bertakwa, beliau sebutkan 4 sifat. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, yaitu rasa takut kita kepada Allah, terutama dikala kita sendiri. Kita kebanyakan takut kepada Allah itu di tengah keramaian. Pada hakikatnya bukan takut sama Allah, tapi takut kepada manusia. Tapi dikala kita sendiri, kita termasuk orang yang paling bermaksiat kepada Allah. Karena selama ini yang menjadi barometer atau yang menjadi tolok ukur kita ini meninggalkan maksiat bukan karena Allah melihat kita, tapi karena manusia memantau kita. Manusia melihat kita, itu yang menyebabkan kita meninggalkan maksiat. Maka coba lihat, banyak orang bermaksiat itu apakah di tengah keramaian atau di tempat yang sepi? Tempat yang sepi. Ada nggak ceritanya orang pacaran kemudian melakukan perbuatan asusila itu di tempat umum? Enggak. Di tempat yang gelap, nggak ada orang lihat. Iya, manusia nggak lihat, tapi Allah melihat. Satu sifat itu saja
yang hilang dari diri kita, itu sudah cukup menjadikan kita belum dikatakan bertakwa kepada Allah. Maka masih jauh kita ini dari predikat takwa. Ya, predikat takwa masih jauh. Maka jamaah sekalian, ya, perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada para nabi, para rasul, itu pada hakikatnya kita sedang diajarkan untuk bersyukur kepadanya melalui satu perbuatan yang disebut dengan amal saleh. 6. Kemudian kata saya di sini, farrusulu alaihi wassalatu wassalam ma'murun bil amalis saleh. Para rasul Allah perintahkan untuk beramal saleh, wa in kanu ya'malunahu. Padahal mereka itu sendiri adalah orang yang paling giat beramal. Kenapa mereka diperintahkan beramal? Tasbitan lahum ala ma hum alaihi liyastamirru alaihi, sebagai bentuk pengokohan diri mereka untuk tetap beramal, ya, terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau para nabi saja disuruh beramal sebagai wujud syukur dan itu akan berdampak pada mereka akan kokoh di dalam beramal, maka kita pun demikian, jemaah. Lebih utama untuk harus beramal itu. Lebih utama. Makanya beramal itu jangan tunggu nanti. Pada hari Ahad kemarin saya sudah bilang bahwasanya namanya beribadah itu tidak terbatas hanya di bulan Ramadan. Makanya coba kita koreksi diri kita, ya. Kapan pertama kali kita meninggalkan sholat malam? Yaitu malam takbiran. Itu kali pertama kita meninggalkan ibadah sholat malam, sholat tarawih itu malam takbiran itu. Benar atau tidak? Iya kan? Padahal sebenarnya namanya sholat tahajud itu tidak berhenti hanya dengan adanya takbiran, tetap berlanjut. Namanya tarawih itu tidak hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan ada tarawih, tapi dilakukan di waktu akhir kalau di luar Ramadan itu. Tapi coba kita lihat potret kehidupan kita, diri kita sendiri aja. Kalau sudah malam takbiran, mulailah kita melupakan masjid. Masjid yang biasanya ramai tiba-tiba menjadi sepi. Ya. Masjid yang biasanya terisi soft-softnya, tiba-tiba satu soft aja itu tidak full itu. Ya. Berarti selama ini kita belum memenuhi aspek bersyukur, karena beramalnya itu belum totalitas. Ya, hanya di waktu-waktu tertentu saja. Taib. Itu yang ke-10. Yang ke-11, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, tahrimul khaba'ith. Allah mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Al-khaba'ith, perkara yang buruk. Dari mana kita mengetahui Allah mengharamkan perkara yang buruk di dalam hadis tadi? Padahal Allah tidak menyebutkan di dalam firman-Nya tadi satu kata pun Allah mengharamkan yang buruk, tidak. Nah, itu tadi saya sebutkan dia pada antum, bahwasanya namanya perintah, di balik perintah itu juga ada larangan. Ketika Allah menyebutkan larangan, di balik larangan itu ada juga perintah. Mana dia? Firman Allah, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Ini perintah. Berarti larangannya apa? Jangan memakan yang buruk. Nah, paham jamaah sekalian? Nah, itu dia. Allah sudah sebutkan larangan dalam ayat tadi. Allah hanya menyebutkan perintah. Allah memerintahkan kita memakan yang baik, tidak disebutkan tentang larangan. Tetapi kaedahnya kata para ulama, di balik sebuah perintah ada sebuah larangan. Begitu pula di balik sebuah larangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran juga mengandung perintah. Nah, ini kaedah yang harus antum pegang dan antum bisa terapkan. Ya. Ketika antum mendapati satu ayat di dalam Al-Quran berbunyi perintah, berarti antum harus bisa mengambil pelajaran yang lain. Oh, di balik perintah ini ada larangan. Ketika antum mendapati satu larangan dalam Al-Quran, oh berarti di balik larangan ini ada perintah. Dan itu bisa diterapkan di dalam
semua ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Nanti pulang ke rumah bisa dibaca ayat-ayat apapun misalkan. Tinggal nanti dilihat mana yang perintah, mana larangan, nanti pasti akan ada kebalikannya di situ. Pasti mengandung kedua-duanya. Begitu pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Allah juga mengatakan minat thayyibati ma razaqnakum, dari perkara yang baik dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ya. Taib. Nah, di sini saya menyebutkan lakin ma huwa madarul khabas. Pertanyaannya sekarang, apa barometer perkara itu adalah perkara yang buruk? Ya, apa barometernya? Apa tolok ukurnya? Antum bisa menilai bahwa saya perkara itu adalah perkara yang buruk. A'ala ma yastakhibisu A'ala ma yastakhbisuhun nasu wa kullu insanin bi tabiatihi. Apakah sesuatu itu dikatakan perkara yang buruk, yaitu sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia? Ya. Au naqul al-khabith mastabahus syarru, atau perkara yang buruk itu adalah perkara yang dipandang buruk oleh syariat. Jadi ada dua pertanyaannya. Apa sih tolok ukur perkara itu yang buruk? Perkara itu dikatakan perkara buruk, apakah menurut sudut pandang manusia ataukah menurut sudut pandang syariat? Maka jawabannya kata beliau, perkara yang buruk itu adalah al-khabithu mastakhabathu syar'u, apa yang menurut syariat itu buruk. Karena ada sesuatu yang buruk menurut akal manusia atau pandangan manusia, dan itu tidak dikatakan buruk menurut syariat. Contoh kata beliau, ada orang tidak senang makan belalang. Pertanyaannya, belalang itu haram atau tidak? Menurut syariat haram atau enggak? Enggak. Tapi ada orang enggak makan belalang karena mungkin dia jijik, mungkin apa gitu. Makanya ada sebuah kaidah dalam kaidah para ulama itu, ya, idza haramta afwan, sebentar saya ingat dulu. In karihta syai'an, ya, fala tuharrim ala ghairik. Kalau engkau itu tidak suka terhadap sesuatu, maka sesuatu itu jangan engkau haramkan bagi orang lain. Ada orang senang makan cingur, ada orang tidak senang makan cingur. Lah antum tidak senang makan cingur, jangan bilang oh cingur itu tidak boleh, antum tidak usah makan, itu jijik. Ya itu bagi antum jijik, tapi bagi yang lain malah senang makan cingur. Paham jamaah? Ada orang senang makan belalang, tapi ada orang yang nggak senang. Maka orang-orang yang tidak senang makan belalang ini, jangan engkau itu menjadikan belalang itu haram bagi yang lain, padahal syariat menghalalkan. Paham maksudnya? Ya. Ada orang suka makan jengkol, antum nggak suka makan jengkol, jangan pula dijadikan jengkol itu jadi haram. Apa hukum jengkol haram? Kenapa? Saya tidak suka jengkol. Tidak, antum nggak suka jengkol, fadol. Tapi status jengkol itu menurut syariat ya halal. Bagi antum tidak senang, bagi yang lain bisa jadi disenangi. Jadi buruk menurut perkara itu buruk itu menurut syariat, bukan menurut diri kita. Kalau kita mengikuti diri kita, maka banyak yang buruk-buruk yang tidak senangi pasti akan kita jadikan buruk pula kepada orang lain. Padahal belum tentu antara persepsi kita dengan mereka itu sama. Yaitu tadi ada orang senang makan pete, ya mungkin bagi antum yang tidak suka makan pete beda hal. Maka jangan engkau mengharamkan pete itu kepada orang yang suka makan pete, kecuali kalau perkara tersebut sudah dikatakan oleh syariat sebagai haram. Ya, minuman keras, ya, daging babi misalkan. Itu sudah jelas secara syariat. Ini kita berbicara yang halal, ya. Kemudian dipandang buruk sama orang,
Padahal itu hanya karena dia tidak senang. Tidak boleh kita jadikan yang demikian. Contoh yang lain. Nabi SAW ketika bertamu ke dalam ke salah satu kabilah, beliau dihidangkan hidangan dop. Ya, pernah dengar kan dop kan? Dop itu adalah kadalnya padang pasir. Beda sama ya kadal yang ada di sini ya. Kadal yang ada di sini. Kalau kadal di sini itu dia statusnya sebagai karnivora. Kalau dop itu dia adalah hewan herbivora. Herbivora itu apa sih? Pemakan tumbuhan kan? Ah iya. Kalau karnivora itu yang mangsa-mangsa itu kan? Ah. Kalau kadal di Indonesia itu dia statusnya karnivora. Kalau di sana dia herbivora. Jadi dia makan itu ya pepohonan, dedaunan. Suatu ketika Nabi bertamu dihidangkan dop. Kata teman-teman ana, enak dop itu. Ana pernah lihat mereka makan dop, tapi ana tidak makan. Tapi bukan berarti ana mengharamkan dop itu bagi yang lain. Karena ana kalau lihat ingat bentuknya itu takut juga. Iya takut tuh. Di Saudi itu banyak restoran, ada restoran yang menjual dop. Bahkan kalau antum pergi ke padang pasir yang tempatnya orang-orang Arab Badui, itu juga ada di antara mereka yang menghidangkan dop kepada pengunjung-pengunjung ke tempat mereka. Ya, dihidangkan dop. Tapi yang paling enak itu kalau antum ada kesempatan nanti kalau pas umroh antum ke tempat orang-orang Badui, minta disembelihkan kambing, top kambingnya mereka, kambing muda. Insya Allah antum pulang pingin kawin lagi. Iya. Nah, Nabi dihidangkan dop. Nabi itu udah suka dop. Sementara sahabat-sahabat yang lain yang bersama Nabi seperti Khalid bin Walid makan dop itu sampai kuahnya itu membasahi jenggot beliau, saking enaknya. Ya, itu menurut versi beliau. Saya tidak pernah makan. Ya, saya tidak pernah makan loh ya. Versi beliau enak, tapi saya tidak pernah makan. Dihidangkannya pakai nasi mandi. Nasi mandinya enak, tapi dopnya saya tidak makan. Menurut Khalid enak, tapi Nabi nggak makan. Akhirnya ketika Nabi SAW dilihat tidak memakan dop itu, ditanya, ya Rasulullah, ya, apakah engkau itu tidak memakan dop? Jawaban beliau apa? Beliau mengatakan, ini makanan tidak dikenal di kaumku. Artinya beliau tidak suka makanan ini. Tapi tidak pula menjadikan beliau mengharamkan dop ini kepada sahabat yang lainnya. Tidak. Nah, antum jangan gara-gara antum tidak senang makan jengkol, kemudian antum bilang sama istri haram jengkol itu. Ya tidak boleh. Akhirnya antum nanti kelahi sama istri lantaran istri bilang jengkol enak. Apalagi kalau antum nikah sama orang Betawi misalkan. Nikah sama wanita, sama perempuan Betawi senang makan jengkol. Antum udah senang makan jengkol, akan terjadi debat panjang datang ke hakim. Kenapa kelahinya? Istriku suka makan jengkol. Jengkol itu tidak senang, aku haram. Ya mana dalilnya? Tidak ada dalilnya yang menyatakan jengkol itu tidak boleh, jemaah sekalian. Kecuali kalau antum curi jengkol tetangga, ya nggak boleh. Kayak pete misalkan, ada orang senang makan pete itu, meskipun baunya pete itu. Nah. Ada orang senang tanpa pete nggak enak makanya, apalagi kalau sudah pakai sambal, wah enak pete gitu. Tapi jangan pula ketika antum tidak senang antum mengharamkan bagi yang lainnya. Karena kata saya di sini bahwasanya status barang itu atau makanan itu dikatakan buruk menurut sudut pandang syariah. Nah, paham jamaah ya? Bukan menurut sudut pandang kesukaan kita. Ustaz, bebek haram. Kenapa? Karena dia kolesterol. Kalau makan bebek kolesterol nanti. Makanya antum jangan terlalu banyak makan bebek makanya. Subhanallah. Ya, jadi inkarihta kata Nabi SAW, inkarihta fada. Kalau engkau tidak senang tinggalkan. Fala tuharrim ala ghairik, maka jangan engkau menjadikan itu haram bagi saudaramu yang lain. Ini kaidah. Ya, ini kaidah. Makanya kalau antum misalkan ada sesuatu yang antum tidak suka,
bilang sama istri biar istri tidak menghidangkannya, atau antum diajak makan sama teman, diajak ke tempat makan yang di situ ada makanan yang antum tidak suka, antum bilang, atau antum pesan yang lain. Ya. Jangan pula nanti kita terpaksa hadir, kemudian kita melihat saudara kita makan, kemudian oh itu haram, kita enggak sama sekalian. Lah, bukan seperti itu. Taib. Yang terakhir, yang 12 untuk pertemuan ini, karena masih ada sebenarnya, masih banyak ya. Sampai 17 kita tutup di poin yang ke-12. Kata Syekh, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, istibadu ijabati aklil haram lau amila min asbabil ijabati ma amila. Lianna Nabi SAW dzakara ar-rajula yutilus safar ash'ath akbar, menjauhkan diri dari memenuhi undangan makan apabila makanan yang dimakan itu makanan yang haram. Nggak boleh jemaah. Karena itu berdampak kepada terkabulnya doa. Tak boleh. Ya, bahkan lihat ya, kata para ulama, saking para ulama tuh keras dalam masalah ini, tidak boleh seorang memenuhi undangan makan, meskipun undangan makanan di situ tuh adalah makanan yang halal, tapi kalau ada makanan yang diharamkan dihidangkan di situ, antum tidak boleh hadir. Antum tidak boleh hadir. Nggak boleh jemaah. Contoh, makannya makan halal tapi minumnya ada bintangnya, yang nggak boleh jemaah sekalian. Ya, ada orang tua misalkan, ya, ada vodka misalnya, nggak boleh. Nggak bisa. Ada tuak. Kalau di sini sebelum tuak namanya apa? Legen ya kan? Kalau di tempat saya, tuak itu dua, tuak manis sama tuak mabuk. Ya, kalau bahasa sini kan legen, kalau bahasa sana ya tuak, namanya tuak manis. Jadi yang belum menjadi minuman yang bisa memabukkan itu namanya tuak manis. Makanya kalau antum pergi misalkan ke Lombok, nanti ya ke daerah NTB, kalau antum dihidangkan, mau tuak enggak? Jangan antum bilang, oh haram tuak itu. Antum tanya dulu. Iya, apa maksudnya tuak di sini? Nanti jangan bilang haram tuak itu. Iya benar, haram tuak itu. Tuak yang memabukkan. Tapi kalau antum baru dibikin, ya enggak haram jamaah sekalian. Ya, karena bahasa kayak bahasa kita di sini adalah legen itu. Ya. Legen. Sama seperti pisang, bahasa Jawanya apa? Gedang. Kalau kalau pepaya kates. Antum kalau pergi ke sana, pisang itu ya pisang, pepaya itu ya gedang. Jadi nanti antum mau makan gedang nggak? Iya, dikasihnya pepaya. Lu katanya gedang. Beda bahasa. Harus tanya dulu. Ya. Jangan saking semangatnya beragama, oh tuak haram deh. Lo penjual tuak nanti gulung tikar jangan. Tutup warung nanti. Karena sepanjang jalan itu nanti gitu. Sama kayak contoh ada satu di sana itu satu makanan namanya bantal. Nanti kalau antum dikasih, antum mau bantal nggak? Loh kok bantal? Emang bantal bisa dimakan? Iya bisa dimakan. Orang gila ini bantal bisa dimakan. Bantal itu nama makanan. Bantal itu ketan yang pisang dibungkus pakai ketan, dibungkus pakai daun lontar, itu namanya bantal. Ya, itu bantal kalau di sana. Jangan nanti sampai sana antum ya mau makan bantal nggak katanya? Oh masa bantal bisa dimakan? Iya bisa, orang gila. Iya, nggak bisa ya mas kalian. Ya. Nah jadi jauhkan diri kita dari makanan-makanan yang haram, karena itu akan berdampak kepada tidak dikabulkannya doa. Ya bahkan bisa jadi kita sering berdoa tapi tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Bisa jadi karena sebab kita ini masih mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Maka sayangi diri kita jemaah sekalian. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah sekali-kali antum membawa harta makanan yang haram masuk ke rumah antum. Jangan. Kalau sekali sudah masuk akan keterusan. Jangan sampai dibawa. Ya, jangan dibawa jemaah sekalian.
Ya, berarti antum sedang menghendaki keluarga antum itu hancur. Sudah, biarkan dia berada di luar, jangan bawa masuk ke dalam rumah. Apalagi anak antum penghafal Quran, anak antum belajar agama, apalagi anak antum niatkan sebagai seorang yang akan berdakwah di jalan Allah, antum harus jaga baik-baik itu dari makanan dan minuman yang haram itu. Jangan sampai hafalan anak antum yang sudah 30 juz rusak lantaran karena sebuah makanan yang haram. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan apa? Bahwasanya di antara penghancur hafalannya atau penghancur ilmu itu adalah ketika seorang mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Tapi mungkin ini bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.